Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Marilah pertama-tama kita menyadari akan segala kelalaian dan kedosaan kita di hadapan Tuhan, supaya kita pantas dan layak di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Kristus, kasihanlah kami. Kristus, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan pada hari ini atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Bukalah pintu hati kami agar kami bisa lebih dekat dan memuji-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Dalam Injil sebelumnya kita membahas para murid yang berkumpul di dalam satu rumah. Mereka mengunci semua pintu yang ada di rumah itu karena mereka takut akan kedatangan orang-orang Yahudi. Tetapi di saat itu juga Yesus tiba-tiba datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pada ayat 21, Yesus mengatakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. 2 kali Yesus berkata, damai sejahtera. Tentu damai sejahtera ini sangat penting bagi orang yang mengalami kecemasan dan ketakutan di dalam hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa bagi orang-orang yang sakit. Ya Bapa, bantulah mereka agar dapat sembuh dari segala penyakit, baik itu karena wabah virus maupun penyakit lainnya, agar mereka semua bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas kembali seperti semula. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang mengikuti perayaan Ekaristi, ya Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga bisa mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Dan lindungilah kami semua, sehingga dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi siswa-siswi yang sedang melaksanakan ujian. Ya Bapa, dampingilah mereka semua agar dapat mengerjakan soal ujian dengan baik dan benar. Semoga mereka semua mengerjakan soal ujian dengan jujur dan bisa mendapatkan nilai hasil yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat, berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami dari segala gangguan, sehingga dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah melindungi kami semua selama perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah kita mohon berkat dari Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian juga seluruh anggota keluarga di rumah senantiasa dilindungi yang berkelimpahan bahagia sejahtera untuk semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian, Yesus kami puja.
Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Banyak banget hal yang bisa kita syukuri akhir-akhir ini. Seperti kita masih bisa bernafas sampai detik ini, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk waktu dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini. Tuhan, Kau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya ibadah ini dapat berkenan dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Renungan hari ini bertemakan mengenai pengutusan yang saya ambil dari Yohanes 17 ayat 18 yang berbunyi, "Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Sungguh luar biasa kuasa Allah yang menyertai orang-orang percaya yang diutusnya untuk melayani. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya yang diutusnya berjalan sendirian. Allah menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kita menerima tugas yang sama dengan para murid Yesus pada zaman dahulu. Kita diselamatkan, diperlengkapi, dan diutus untuk melayani. Panggilan pelayanan kita mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Namun, kita semua dipanggil untuk memenuhi sasaran dan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan amanat agung dan janjinya bahwa Dia melalui Roh Kudus-Nya akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sama seperti Paulus dan Barnabas yang diutus untuk melayani, kita pun juga diselamatkan untuk melayani. Sama seperti Bapa di surga yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk melayani, demikian pula Yesus telah mengutus kita ke dalam dunia untuk melayani. Oleh sebab itu, panggilan sebagai seorang yang dipilih dan diutus untuk melayani seharusnya kita terima dengan penuh keberanian, sebab Allah telah berjanji akan terus menyertai orang-orang pilihannya yang mau melayani. Amin. Saya akan sedikit sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ada beberapa hal yang saya alami pada saat setelah saya melayani Tuhan. Yang pertama, saya bertumbuh dalam sukacita. Awalnya ketika saya mulai pelayanan dengan WL atau worship leader, saya sangat takut untuk berbicara di depan banyak orang dan merasa masih banyak orang yang lebih bisa membawanya daripada saya. Tapi lewat seorang teman saya, Tuhan menegur bahwa yang dicarinya bukanlah performa, melainkan sikap hati yang sungguh-sungguh melayani. Lambat laun, saat saya menyadari hal itu, saya bisa merasakan sukacita dalam pelayanan saya. Saya melayani bukan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mau saya untuk melayani dengan bersukacita, sebab Dia sendirilah yang telah melayani saya dengan sukacita. Terdapat bacaan dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang kedua, saya bertumbuh dalam kerendahan hati. Dalam pelayanan, saya juga belajar untuk merendahkan hati dalam melayani. Pada saat jemaat melihat pelayanan saya baik, iringan musik saya disukai, kadang saya tergoda untuk merasa bangga dan menganggap semuanya itu layak untuk saya dapatkan karena usaha saya sendiri. Tapi kembali lagi bahwa segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Sekarang saya berfokus kepada Tuhan yang saya layani. Tuhan Yesus menjadi teladan yang sempurna dalam melayani. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Seorang pelayan yang rendah hati disukai Tuhan. Yang ketiga, saya bertumbuh dalam kesetiaan. Kadang masih sulit buat saya buat ngebagi waktu antara persiapan melayani dan tugas sekolah.
Tapi saya selalu berjuang untuk melakukan pelayanan saya secara maksimal. Melayani tidaklah mudah, tapi ketika kita memberi diri untuk melayaninya, Tuhan sendiri akan menguatkan dan menyertai kita. Saya bersyukur sebab dalam keterbatasan saya, Tuhan menyambut saya sebagai pekerja dalam Bait-Nya. Melewati beragam proses, Tuhan membuat saya bertumbuh. Tuhan mengajarkan saya, memproses saya, sembari menjalankan dan menikmati pelayanan. Saya juga terus bersemangat menjalankan disiplin dalam rohani. Setiap hari saya berdoa, kiranya siapapun yang memberi diri untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan, siap untuk diproses. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan sekarang, Engkau yang membuatnya berhasil, Engkau yang selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia dan seluruh dunia ini. Engkau memberkati kami, Engkau yang menjauhkan kami Tuhan dari segala virus corona yang sedang ada Tuhan di dunia ini. Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersatu hati berdoa untuk menutup ibadah ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah ini berjalan. Terima kasih untuk segala renungan yang kami sudah dengarkan, supaya apapun yang di-sharingkan hari ini dapat kami simpan dan dapat kami renungkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai hidup kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah saudara sekasih sejiwa, kita bersatu dalam ibadah ini, karena kita semua adalah utusan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai, marilah kita mengakui kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa kita adalah
orang yang berdosa dengan mendoakan doa taubat, saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, puji syukur atas rahmat-Mu pada hari ini. Kami semua masih bisa melakukan ibadah di rumah. Kami semua masih boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu. Jadikanlah tempat ini tempat yang layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan dari surat Korintus. 2 Korintus ayat 21 sampai 23. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Homili atau renungan yang kita bisa ambil dari surat Korintus ini adalah hanya Allah yang mengenal kita lebih dalam. Hanya Allah yang mengutus kita ke dunia ini untuk memuji dan memuliakan nama Dia, untuk mengembangkan kerajaan Allah dan nama Allah. Saya yakin kita semua diutus. Saya yakin semua dari kita memperoleh berkat pengutusan yang berlimpah-limpah dari Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan lagi di perkataan tentang ini. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Kita percaya bahwa Allah adalah saksi kita yang mengenal kita lebih dalam lagi, saudara. Lalu di kata-kata yang memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Itu berarti kita sejak lahir pun sudah dimeteraikan oleh Allah dan diberkati oleh Allah untuk menjadi pengutus di dunia ini sebagai pewarta kerajaan Allah yang sesungguhnya. Lalu saudara, mari kita melakukan doa umat. Bagi keluarga saya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan, serta diberikan perlindungan dari wabah yang terjadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi guru, semoga diberi kesehatan, berkat kesabaran dalam menjalani hari-hari selama masa pandemi, serta dilindungi selalu dari wabah COVID-19 ini. Bagi Indonesia, ya Tuhan, semoga negeri ini dapat memperoleh kasih dari-Mu, memperoleh kesehatan, perlindungan, berkat yang melimpah-limpah dari-Mu, dan berikanlah kami semua rezeki. Karena itu kami mohon ya Tuhan, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur Tuhan. Ibadah ini telah kami selesaikan dengan baik, tanpa adanya halangan apapun. Semoga pulang dari sini, kami semua dilindungi dan selalu diberkati dalam naungan-Mu, serta selalu takut akan Kamu, dan selalu mengenang Kamu di hari-hari yang kita jalani. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
manusia-manusia yang berdosa ini. Kiranya kami dapat berkenan di hadirat-Mu, dan kami memohon belas kasihan-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini saya ingin membawakan sedikit bagian dari firman Tuhan tentang pengutusan. Masih banyak orang mungkin salah mengartikan tentang apa sebenarnya arti dari pengutusan. Nah, apa sebenarnya arti dari utusan Tuhan Yesus oleh Bapa di sorga untuk datang ke dalam dunia ini? Banyak orang hanya menganggap datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini sekedar menghapus dosa manusia, sehingga manusia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebelum dilanjutkan, mari kita membaca Injil Tuhan terlebih dahulu dari kitab Yohanes 3 pasal 17. Dikatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, di sini saya ingin menekankan kata melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia, dan kata menyelamatkan melambangkan seluruh umat manusia yang ada di dunia. Dan kata Dia itu sebenarnya masih menjadi pertanyaan bagi Allah turun ke dunia. Nah, pertanyaan bagi banyak orang yang menganggap Bapa mengutus anaknya untuk ke dunia ini, apakah hanya sekedar turun ke dunia lalu umatnya bisa selamat? Sekarang kita bertanya kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah pasti masuk ke kerajaan sorga karena Tuhan sudah menyelamatkan kita? Bukankah seharusnya kita berpikir, adakah syarat dan ketentuan seseorang manusia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Mari kita umpamakan saja, seperti barang yang dibuat dari pabrik. Nah, pasti terdapat quality control sebelum barang itu diperjualbelikan ke masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan barang atau hasil yang terbaik terhadap konsumen. Begitupun Allah Bapa yang memiliki quality control atau standarisasi. Manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, atau bisa disebut juga dengan demutnya Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah manusia yang memang pantas dan memang terpilih untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu hubungannya dengan diutusnya Tuhan Yesus ke dalam dunia apa ya? Nah, di situ sebenarnya tujuan utama Allah mengutus anaknya, bagaimana cara hidup seseorang bisa mencapai demutnya Tuhan atau standarisasi Tuhan yang bisa masuk dan dilihatkan dan dirasakan oleh manusia. Tuhan memberikan contoh yang nyata yang bisa dirasakan oleh manusia. Tuhan telah melihat cara kehidupan yang salah dari umatnya yang menyebabkan kekacauan dunia dan umat manusia. Karena itu Allah mengirim Tuhan Yesus untuk menjadi contoh cara hidup yang baru bagi umat manusia. Sehingga Tuhan Yesus juga sebagai Adam kedua dalam perjanjian baru. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberikan hal yang instan terhadap manusia. Tapi Tuhan memberikan standarisasi yang harus dilakukan manusia sehingga manusia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi mari kita saudara-saudari ubah kembali cara berpikir kita tentang apa arti dari pengutusan Tuhan Yesus di dunia, sehingga kita bisa sadar dan mengikuti cara hidup Tuhan Yesus di dunia. Cara hidup seperti apa? Ya, yang menganggapi emosi diri kita, perasaan marah kita, bagaimana kita bertingkah saat sedang marah, baik kita menanggapi orang di sekitar kita yang baik maupun tidak. Nah, Tuhan Yesus memberikan segala contoh hidup Tuhan ke dalam dunia.
Dan semua itu telah tertulis di kitab Injil, yaitu Alkitab itu sendiri. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia menanggapi hal tersebut. Nah, apakah kita akan terus menjalani kehidupan yang salah, atau kita memang mau memulai perubahan yang mengikuti cara hidup yang baru, yaitu cara hidup Allah Bapa, sehingga kita bisa mencapai demutnya. Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah memang tidak ada yang mudah, dan mengikuti Tuhan, saudara-saudara, bahkan Tuhan saja rela disiksa, rela merasakan sakit baik fisik maupun hati, dicaci maki, dihina, dan demi menunjukkan kasih sayangnya terhadap umatnya. Lalu apakah kita sebagai umatnya yang menanggapi hal tersebut sebagai kisah cerita kuno, atau hanya sebagai formalitas untuk kehidupan kita, atau saja sebagai formalitas untuk kita umat beragama? Mari sama-sama kita rasakan sakitnya dan senangnya kehidupan di dalam naungan Tuhan dengan mengikuti cara hidup yang telah Tuhan contohkan terhadap umat manusia. Nah, sehingga pengutusan yang dilakukan Tuhan contohnya terhadap umat manusia, sehingga pengutusannya yang dilakukan Allah terhadap manusia memiliki makna dan arti di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja firman yang saya sampaikan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi saudara-saudari. Terima kasih. Shalom. Tuhan, pada hari ini saya berdoa berkati teman-teman kami, guru-guru kami, berikan mereka kesehatan. Dalam masa pandemi ini saya juga berdoa untuk negara kami, negara kita Indonesia, yang kiranya pandemi ini bisa cepat berlalu dan kami dapat melakukan aktivitas secara offline. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Kiranya apa yang disampaikan daripada-Mu itu bisa kami perbuat, tidak hanya kami dengar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, sementara kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kali ini saya Jos Rasmanto kelas 12 MM1 akan mengadakan acara ibadah pada malam kali ini. Sebelum memulai acara ibadah, ada baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan hadir, memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka dan menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan memulai sesi khotbah. 1 Korintus 8 ayat 1-13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama mari kita memerhatikan ayat 2. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Perkataan ini adalah gambaran unik yang diberikan oleh Rasul Paulus saat ia menasihati jemaat di Korintus. Kata sombong secara harfiah berarti mengembungkan dada, seakan-akan dada itu seperti balon yang dipompa sampai penuh. Seperti inilah orang yang menyombongkan pengetahuannya. Menggembung, menjadi besar, indah, dan kelihatan wow. Namun kenyataannya hanya berisi udara saja, alias kosong. Dan jangan lupa, balon yang menggembung besar itu, kalau tersenggol sedikit saja, bisa meledak, menghancurkan dirinya dan membahayakan orang di sekitarnya. Demikianlah gambaran orang yang tidak bijak menggunakan pengetahuannya. Mereka tidak hanya membuat dampak negatif pada dirinya saja, tetapi juga memberikan dampak negatif atau batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, marilah di awal tahun ini kita belajar bijak dalam bertindak dengan kasih yang membangun. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, dalam surat 1 Korintus pasal 8 ini, Rasul Paulus menyoroti hubungan yang erat antara pengetahuan dan kasih, teologi dan etika, doktrin dan kehidupan. Segala sesuatu yang telah dikatakan oleh orang-orang Korintus itu benar. Mereka mempunyai teologi yang benar. Yang pertama, mereka mempunyai pengetahuan dan fakta-fakta yang hakiki tentang satu Allah yang sejati. Ayat 1. Mereka tahu dengan tepat bahwa berhala-berhala itu tidak ada dan hanya satu Allah saja. Ayat 4. Dan yang ketiga, sehingga bagi mereka memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu yang tidak hakiki, bukan hal yang benar atau salah, sampai netral. Ayat 8. Dan yang keempat, jadi orang Kristen boleh makan dengan hati nurani yang bebas. Ayat 9. Karena segala sesuatu halal atau diperbolehkan bagiku. 1 Korintus 6 ayat 12 dan 10 ayat 23. Semua yang dikatakan oleh orang-orang Korintus ini sinkron dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Pengetahuan mereka itu ada kesesuaian dengan pengajaran Tuhan Yesus. Namun kekristenan itu lebih daripada sekedar doktrin atau pengajaran yang murni. Kekristenan adalah kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan kasih. Sikap yang tidak mengenal kasih dari orang-orang Korintus itulah yang membuat mereka sombong. Mereka membanggakan diri mempunyai pengetahuan tentang Allah, mempunyai roh, dan dipenuhi dengan karunia-karunia-Nya. Itu semua adalah kebohongan. Pengetahuan harus diimbangkan dengan kasih. Kalau tidak, orang-orang kudus 1 Korintus 1 ayat 2 akan berkepala besar, bukannya berhati besar. Seperti yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah, ada orang Kristen yang bertumbuh, ada juga yang membengkak. Sekian khotbah dari saya. Selanjutnya akan ditutup dengan doa penutup. Tuhan yang Maha Kuasa,
Terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan, sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada kesempatan hari ini, kami dapat berkumpul di tempat ini merupakan berkat dari Tuhan Allah. Sebelum kita memulai acara hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan doa tobat. Tuhan Yesus Kristus, aku menyesal atas semua perbuatan sesat dan dosaku. Aku sungguh menyesal, terutama karena aku telah tidak setia dan melupakan Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku menyesali segala perbuatan dosaku dan berjanji untuk bertobat. Tidak akan mengulangi hal-hal yang menyesatkan lagi. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami setiap harinya hingga kami bisa berkumpul pada hari ini. Itu semua berkat daripada-Mu saja ya Tuhan. Sebelum itu kami juga merendahkan diri di hadapan-Mu agar Kau layakkan kami semua untuk mendengar firman daripada-Mu saja. Juga Kau tuntun kami selama acara ini berjalan ya Tuhan, agar acara ini juga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk bacaan pada hari ini, kita buka Alkitab kita. Ada 3 ayat pada bacaan hari ini. Ada di kitab Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan saja. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka
yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Lalu ada lagi, biar saya saja yang bacakan. Demikian firman Tuhan berkata, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lalu ada lagi, kita balik di Yohanes 3 ayat 17. Ada berbunyi, biar saya bacakan saja kitab ini. Demikian firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan itu saja ayat-ayat dan bacaan pada hari ini. Lalu saya juga yang menyampaikan renungannya juga. Dari ayat-ayat tersebut dapat direnungkan bahwa Yesus turun ke dunia merupakan kehendak Allah Bapa di surga, dan Allah mengutus Yesus bukan untuk menghakimi manusia, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia. Karena kasih Allah kepada kita sangat besar, sampai-sampainya Allah mengutus Yesus sebagai anaknya sendiri untuk mengorbankan nyawa Yesus demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi dari semua itu, kita sebagai manusia ciptaan Allah seharusnya mengasihi sesama manusia, karena itulah yang diajarkan Bapa di surga kepada kita. Bahkan sekalipun kita dicemooh, kita tetap harus bisa mengampuni semua kesalahan-kesalahan orang yang telah menyakiti kita, karena kasih merupakan hukum yang utama dan terutama bagi umat Allah. Lalu ada renungan tambahan juga, saya ingin menjelaskan lagi bahwa khususnya di ayat Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya, bahwa Allah Bapa di surga juga telah mengutus Yesus sebenarnya bukan sebagai sebagai raja atau apapun, karena kita tahu sendiri bahwa Yesus turun ke dunia juga sebenarnya untuk melayani. Lalu ada tambahan juga bahwa sebagai umat Allah juga kita juga sebenarnya harus mengikuti contoh-contoh sikap Yesus. Jadi seperti bahwa Yesus sendiri turun ke dunia ya juga bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Jadi yang kita harus lakukan juga sebenarnya bahwa kita juga jangan terlalu egois untuk menang sendiri, karena seperti yang diajarkan di Alkitab juga diajarkan bahwa sebenarnya kita harus selalu saling mengasihi sesama, karena kasih itu juga merupakan hukum yang sangat penting bagi umat Allah, khususnya untuk untuk kita semua ini. Jadi segitu saja renungan pada hari ini. Setelah itu kami akan memulai doa umat. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, pemegang alam semesta ini, agar Engkau melindungi kami selalu dari hal-hal yang jahat, dan berkatilah keluarga kami ya Tuhan, agar selalu dalam penyertaan-Mu. Juga kami berdoa untuk pandemi ini agar cepat berlalu ya Tuhan, agar negara kami dapat pulih dari pandemi ini ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa kepadamu selalu agar Engkau selalu menuntun kami semua ya Tuhan. Kiranya ini saja doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Terima kasih kami telah berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menjalankan ibadah ini dengan tidak kekurangan sesuatu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri acara pada hari ini. Kau selalu lindungi, Kau selalu berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita mulai ibadah ini dengan doa pertobatan, lalu dengan kalimat Tuhan kasihanilah kami sebanyak 3 kali, dan dilanjutkan dengan doa pembuka. Doa dimulai. Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memulai ibadah mengenai pengutusan, pimpin dan utus kami ya Tuhan. Semoga ibadah ini menjadi lancar dari awal sampai akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan kita hari ini, ada di Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setiap hari Minggu, umat Kristiani menghadiri ibadah seminggu sekali dengan pergi ke gereja, dan setelah itu sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Pasti ada sesuatu yang membuat kita berpikir, sebagai umat Kristiani yang tiap seminggu sekali datang ke gereja untuk mengikuti ibadah dengan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta atau pembicara. Namun, siapa pendeta atau pembicara yang membawakan firman Tuhan itu? Lalu, pasti sebelum pelaksanaan ibadah, ada pemilihan pendeta atau pembicara, yaitu mereka adalah hamba Tuhan. Pemilihan ini merupakan pencerminan yang tidak baik karena memandang rupa dan penampilan seorang hamba Tuhan. Pada Injil Yohanes 13 ayat 20 ini, Yesus mengingatkan agar kita dapat menerima siapapun utusan Tuhan itu. Dengan kebiasaan memilih hamba Tuhan itu berarti menolak Yesus di dalam diri hamba Tuhan, yang disukai maupun tidak disukai. Kita sebagai umat Kristiani harus ingat bahwa kita tidak berhak menghakimi sebagai hamba Tuhan menurut penilaian kita sendiri. Dalam menilai, yaitu memilih hamba Tuhan dan juga mempertanyakan siapa hamba Tuhan itu, sama saja dengan artian menganggap diri sendiri itu lebih pintar dan lebih hebat dari Tuhan. Jadi, sebaiknya saya maupun kalian sebagai umat Tuhan, jangan pernah memilih-milih dengan kita menilai baik buruknya rupa dan gambar dari hamba Tuhan tersebut. Karena bagaimanapun, hamba Tuhan itu merupakan ciptaan Tuhan yang diutus Tuhan untuk menjadi hambanya. Dan jangan pernah menjelek-jelekannya dan tetap hargai dan hormati dia. Cukup dan sekian firman Tuhan dari saya beserta renungan untuk kalian semua. Semoga firman Tuhan yang saya bawakan ini dapat diterapkan dengan baik dan tidak dilakukan semena-mena melakukannya. Sesudah ini kita semua berdoa untuk kalian yang ingin mendoakan hamba Tuhan, keluarga, kerabat, dan orang-orang yang kalian kasihi. Doa dimulai.
Tuhan Yesus, dari renungan yang telah kami dengar, semoga kita semua bisa menerapkannya. Untuk mereka yang sudah diutus sebagai hamba Tuhan, semoga mereka tidak berberat hati dalam membawakan firman Tuhan, tidak memikirkan apa penilaian dari orang lain, karena semua hamba Tuhan dan juga umat Tuhan itu sama, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Dan untuk kita semua, semoga kita bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi, tidak menjelek-jelekan maupun tidak menilai baik buruknya orang lain. Dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih sudah dilancarkan dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga apa yang dibahas hari ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga juga kita dapat bersyukur atas apa yang diberi Engkau. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, umat atau gereja adalah perhimpunan atau persekutuan umat beriman yang dijiwai semangat Injil. Umat dalam kelompok kecil biasanya disebut lingkungan. Umat lingkungan merupakan bagian konkret gereja universal, secara langsung hidup dan membaur di tengah-tengah masyarakat umum. Oleh karena itu, secara langsung mereka dapat memberi kesaksian Injil Yesus Kristus sebagai garam dan terang bagi masyarakat sekitarnya. Umat semacam itulah yang dapat menjadi inspirasi bagi kita agar kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama ini menjadikan kita semakin rukun bersatu, rela berkorban, dan ikut terlibat dalam kehidupan menggereja dan masyarakat. Walaupun kelompok doa lingkungan ini dapat dikatakan masih jauh dari idaman, tetapi setiap langkah yang kita lakui perlu kita syukuri sebagai bentuk pembinaan iman yang mandiri. Marilah kita satukan hati kita dalam doa, agar kita semua pantas menghadap Tuhan. Marilah kita menyatakan tobat kita di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus,
yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam dan ucapan syukur dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini hendak mengunggah kita tentang siapa kita dan siapa Yesus yang selama ini kita kenal. Apakah kita selama ini mengabaikan atau benar-benar menghidupi pengenalan yang baik tentang Yesus? Namun, yang pasti saat ini, kita diajak untuk menggumuli kembali tentang pengenalan kita kepada Yesus dan panggilan kita sebagai umat Tuhan yang kudus. Hidup yang seperti apa yang kita jalani, adakah kita dapat bersaksi bahwa Tuhan itu berlimpah kasih, karunia yang selalu menyertai kehidupan kita? Bahwa dalam kenyataannya, panggilan Tuhan bagi kita tidak hanya kata-kata dalam rupa pengajaran saja, tetapi sungguh benar-benar hidup dan bekerja dalam diri kita. Inilah yang Paulus saksikan tentang kasih karunia Tuhan dalam dirinya. Dan dia juga percaya bahwa sebagaimana karunia Tuhan yang dialaminya dalam hidupnya juga dirasakan oleh jemaat di Korintus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus putranya terkasih. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga Allah Bapa membimbing umat yang mengimani putranya terus menggalang persatuan dengan lebih memperhatikan anasir yang sama dan yang mempersatukan daripada yang memisahkan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bangsa, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati para bangsa dalam usahanya menggalang persatuan serta kerjasama yang menguntungkan satu sama lain. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pengungsi dan korban bencana alam, semoga Bapa mengasihani dan menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat, semoga Allah Bapa memberkati para penderita sakit dan cacat, agar mereka semakin menghayati persatuan mereka dengan Yesus, hamba yang penderita, yang mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan umat manusia. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa mencurahkan roh-Nya kepada kita agar semakin menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah semata-mata menikmati perayaan-perayaan lahirilah, melainkan harus menyentuh lubuk hati kita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, setelah kami selama beberapa minggu mengenangkan kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia, maka kini kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan hidup sesuai dengan teladan dan semangatnya, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada guru-guru yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memimpin sebuah ibadah sabda untuk ujian kenaikan kelas. Biarlah peribadahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita meneruskan ibadah ini jauh lebih ke dalam, marilah kita
menyanyikan satu lagu, yaitu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sebelum masuk ibadah juga lebih lanjut lagi, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Sebelum memulai peribadahan, marilah kita tunduk kepada Tuhan dengan berdoa pembukaan kepadanya. Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini. Tuhan telah memberkati kami dimanapun dan kapanpun. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, biarlah ibadah ini kami berikan kepada tangan-Mu. Semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Setiap acara demi acara dapat dilewati dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini adalah pembukaan kami. Biarlah ibadah pada pagi hari ini dapat Tuhan berkatinya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Banyak di antara kita yang pastinya melakukan dosa di kala kita sedang menjalankan aktivitas kita. Tentunya ini sangat-sangat menghancurkan, sangat-sangat membuat hati Tuhan terasa hancur. Maka kali ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kita, mengakui pertobatan kita kepadanya. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa kepadanya, mengakui segala pertobatan kita dan mengakui segala dosa yang telah kita lakukan selama ini. Tuhan, ampunilah kami, Tuhan. Segala dosa yang telah kami lakukan beberapa minggu belakangan ini, bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Tuhan, ampunilah kami akan segala yang telah kami lakukan. Berilah kami sebuah kesabaran, berilah kami sebuah hal yang baik agar kami dapat menangkis segala dosa yang akan kami lakukan seterusnya. Semoga Tuhan yang selalu memberkati. Terimalah doa yang tidak ada apanya ini kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa pengakuan dosa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Amin. Biarlah pada kesempatan kali ini kita dapat mengakui firman-Nya yang terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba, maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Renungan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini terambil dari Efesus 6 ayat 8 yang telah kita bacakan tadi. Kita kadang merasa bahwa yang kita lakukan ini tidak baik. Kita merasa kadang-kadang kita melakukan kejahatan kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang kita jatuh dan bangun. Tapi pada firman kali ini dikuatkan oleh Tuhan bahwa setiap orang baik, orang merdeka dimanapun dan kapanpun, jika ia melakukan sesuatu yang baik kepadanya, ia akan dihormati di surga. Ini bukan soal harta, kekayaan, tapi merupakan kekayaan yang sejati, yaitu yang ada di surga. Pada kesempatan kali ini juga kita diingatkan juga bahwa walaupun demikian, walaupun kita berbuat baik, kita tidak boleh memamerkan kepada orang lain. Karena juga tidak boleh menerima balasan dalam bentuk apapun. Walaupun jika orang tersebut memberikan secara ikhlas, mungkin kita boleh menerimanya. Namun kita tidak boleh mengharapkan imbalan sedikit apapun. Karena imbalan yang utama hanya dari Tuhan, yaitu kehormatan, kebaikan yang ada di surga. Oke, kita akan memulai dengan doa umat. Kami berdoa akan kesehatan, akan COVID-19 yang telah melanda selama ini. Semoga kita dapat didekatkan secara iman kepada Tuhan. Biarlah kita berdoa demikian.
Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini Tuhan telah mengizinkan kami untuk dapat berdoa lagi kepadamu ya Tuhan. Semoga pada hari ini Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kami. COVID-19 yang kali ini yang telah menyerang ke seluruh pelosok bumi ini. Tuhan, semoga Tuhan kuatkan kami, berikan kami kesehatan, ketabahan, agar dapat menghadapinya terus dan menerus, serta kami dapat sehat selalu untuk dapat melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terkhusus ini doa umat kami kepadamu, Tuhan Haleluya, amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami, dan kita akan doa penutup, lalu kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menutup ibadah pada kesempatan kali ini dengan doa penutup. Tuhan, terima kasih inilah ibadah yang telah kami panjatkan kepadamu. Semoga Tuhan yang selalu memberkati kami dimanapun dan kapanpun. Biarlah perenungan pada firman kali ini juga dapat menguatkan satu dengan yang lain, dapat memberikan berkah kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kami dimanapun kapanpun. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat diberikan kehidupan dan kesehatan. Sebelum kita memulai, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu telah memberikan nafas dan kehidupan hingga hari ini. Bimbinglah kami agar dapat bekerja dan melakukan segala hal dalam kasih-Mu dengan rajin dan jujur. Kiranya Engkau selalu memberkati kami agar semuanya selalu dilancarkan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang disampaikan dapat berguna bagi sesama. Kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bacaan Yesaya 6 ayat 8-9. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara. Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 9.
Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah pada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan." Renungan. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Kesetiaan ini adalah berasal dari kesungguhan hati. Kesetiaan yang tentu saja dengan segala konsekuensinya, yaitu penderitaan, celaan, hinaan, bahkan pembunuhan dari sesama sebangsanya. Namun Yesaya menerima semuanya itu, karena dia tahu bahwa Tuhan akan bersamanya. Bagaimana dengan kita? Kita juga telah dipanggil Tuhan menjadi umat-Nya, dengan proses yang mahal melalui kematian Yesus di kayu salib. Tertulis, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Tugas kita sekarang adalah melalui hidup baru di dalam Tuhan, dengan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Melalui seluruh eksistensinya, kehidupan kita dengan menjadi garam dan terang dunia. Tentu menjadi pengikut Yesus banyak tantangan dan cobaan, tetapi kita tidak perlu takut karena Yesus sendiri melalui kuasa Roh Kudus dan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ingat, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Bapa kami Yesus Kristus yang ada dalam surga, terima kasih karena kita dapat berkumpul pada hari ini, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal. Kiranya Engkau selalu memberikan perlindungan kepada bangsa kami, dan juga selalu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing ibadah kami pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama ibadah berlangsung. Sebentar lagi kami akan pulang. Semoga Engkau selalu melindungi kami agar kami semua selamat sampai rumah. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi penambah rindu agar kita semua kembali untuk melaksanakan ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya kami ingin memohon ampun atas pelanggaran kami. Ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan bimbinglah kami ke jalan yang benar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat pernyataan-Mu di dalam hidup kami. Pada hari ini, kiranya kita akan memulai ibadah. Tuhan Yesus yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tolak orang jahat, niat-niat orang jahat yang ingin menghalau ibadah kami. Sebentar kita akan masuk ke firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati firman ini agar kiranya bisa menjadi rema untuk kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari bersatu di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini ada 2 poin. Poin yang pertama, kalau Tuhan sudah memilih, jangan menolak. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kalau Tuhan sudah memilih kita atau mengutus kita ke suatu tempat atau bahkan ke suatu arah, kitanya jangan menolak. Kitanya justru harus merespon dengan baik. Respon yang baik itu sama halnya dengan misalnya kita sedang berbicara atau berkomunikasi dengan seseorang. Kalau respon kita baik, kita akan memiliki hubungan dengan orang itu juga pastinya akan baik. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengutus kita atau memilih kita dan respon kita baik, kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah mengutus, memilih, jangan ada alasan untuk menolak. Karena saya percaya arah Tuhan, tujuan Tuhan itu semuanya untuk kebaikan kita semua, untuk masa depan kita semua. Kalau Tuhan sudah suruh pilihnya yang ke A, ya ke A. Kita jangan lari untuk ke yang B, karena kita nggak tahu masa depan kita di B itu gimana. Intinya serahin hidup kalian semuanya sama Tuhan. Jangan ragu lagi ikut Tuhan. Dan kalau kita sudah menanggapi panggilan Tuhan, sama aja artinya kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan di sini bukan berarti hidup kita tidak ada masalah, hidup kita damai-damai saja. Tidak, melainkan ikut Tuhan di sana kita diproses. Mungkin ikut Tuhan jadi banyak masalah nih, misalnya kayak difitnah orang, dicobai oleh orang, maksudnya diomongin oleh orang dan sebagainya. Nah, dari masalah-masalah itu, dari cobaan-cobaan itu, Tuhan tuh ingin menguji diri kita sanggup atau enggak. Itu akan menjadikan iman kita itu lebih besar, iman kita itu lebih kuat dengan cobaan-cobaan itu. Makanya prosesnya Tuhan itu mungkin emang sakit, prosesnya Tuhan itu mungkin memang capek, lelah, tapi saya percaya di setiap prosesnya Tuhan itu Tuhan tetap sertain kita. Tuhan gak pernah meninggalkan anaknya di tengah jalan, meninggalkan kita nih, misalnya kita udah diarahin ke sini tapi Tuhan tinggalin, itu enggak. Pasti Tuhan Yesus sertain di setiap prosesnya. Mungkin prosesnya berat, tapi tetap penyertaan Tuhan di hidup kita itu sempurna, dan tetap ikutin prosesnya Tuhan tanpa kita harus banyak protes. Kalau tadi poin yang pertama, kalau kita sudah dipanggil atau diutus oleh Tuhan, kita tidak boleh menolak. Kalau poin yang kedua, poin yang terakhir, jika Tuhan sudah mengutus atau memilih kita, Tuhan juga yang sudah sediakan. Sediakan di sini maksudnya disediakan sama Tuhan di sini, misalnya kayak kebutuhan kita, terus Tuhan pasti sertai, Tuhan bimbing kita ya. Contohnya, buktinya apa sih Tuhan menyertai kita? Tuhan sendiri berfirman di Yeremia 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah dipilih atau diutus, jangan lagi takut, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang. Nanti gimana ya Tuhan kesininya? Nanti kalau saya
pilih ini gimana ya Tuhan, itu udah mungkin kalian pikirin boleh, tapi jangan dibikin stres atau dibikin jadinya ragu atau gimana. Mungkin itu dipikirin boleh, cuma kalian tetap percaya, punya iman yang besar kalau di setiap problem, dari problem yang kecil sampai ke problem yang besar, itu Tuhan Yesus sudah sertai. Tuhan Yesus pasti sudah perhitungkan, Tuhan Yesus sudah lihat, itu pasti kalian mampu. Tuhan Yesus sudah sediakan, Tuhan Yesus yang sertai. Saya ambil contoh misalnya seperti pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja itu untuk melayani Tuhan, dan pelayanan sendiri pasti ada juga dong yang harus dikorbankan. Misalnya kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, bidang finansial kita, dan sebagainya. Tetapi saya yakin apapun yang kita korbankan untuk Tuhan, tapi kalau kita sudah diutus dan dipilih, itu pasti Tuhan akan gantikan berkali-kali ganda, berkali lipat yang Tuhan gantikan untuk kita. Tetap ikutin terus prosesnya Tuhan, sama kayak poin yang pertama, kurang lebih jangan ragu ikut Tuhan. Kekurangan kita apapun deh, yang namanya kekurangan kita, misalnya kita masih ragu nih, aduh nanti kalau misalnya pelayanan gimana ya kesini ya, itu boleh mungkin terfikirkan, tapi jangan dibuat maksudnya ragu atau nggak percaya sama Tuhan. Percaya, lawan rasa keraguan itu dengan percaya sama Tuhan. Kalau percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja bersama Tuhan, itu semuanya akan baik-baik saja. Saya percaya setiap kekurangan kita apapun, itu pasti Tuhan yang sediakan segala kebutuhan, keperluan. Saya percaya Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang sediakan. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan di hidup saya dan di hidup kalian, di hidup kami semua ini, itu penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Tuhan yang gak pernah ninggalin umatnya tergeletak, Tuhan yang selalu menepati janjinya, dan waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi ini kiranya bisa cepat berlalu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tolak COVID-19, kami tolak penyakit sampar. Beri keluarga kami kesehatan selalu, damai sukacita selalu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di bumi seperti di surga, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang tutup bungkus kami, baik yang pulang ke rumah masing-masing ataupun yang melanjutkan aktivitas atau kegiatan. Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang berkati. Kami juga berdoa atas firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, semoga bisa menjadi rema untuk kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
masuk ke dalam sikap hikmat untuk persiapan masuk ke dalam doa. Mari kita mau mempersiapkan hati kita dan sikap kita untuk kita masuk ke dalam doa tobat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh sama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami dan segala apapun yang telah kami perbuat yang jahat di mata-Mu Tuhan, agar ibadah ini boleh berkenan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami sebagai manusia yang berdosa agar boleh menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak layak tetapi Engkau yang mengizinkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengucapkan Tuhan kasihilah kami sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Tuhan kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Mari kita sama-sama berdoa untuk ibadah ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena ibadah ini boleh berjalan di tengah pertengahan angga akhir. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar ibadah ini berkenan di mata-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami juga. Tuhan, tolong pimpin kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila ini semua boleh berkenan di nama-Mu Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan membaca renungan kita. Kita akan membaca ayat Alkitab kita yang diambil dari Yesaya 6 ayat 8 yang berbunyi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita akan memasuki ke dalam renungan atau homili, yaitu yang akan saya bawakan sendiri. Jadi waktu saya SMP, waktu beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendengar sekaligus mengikuti acara yang bernama Mission Trip ini yang diadakan oleh gereja ataupun beberapa sekolah Kristen atau Katolik lainnya. Waktu itu saya pergi dengan gereja saya dan beberapa teman gereja saya ke suatu tempat di pedalaman yang ada di Indonesia, di mana tugas kami masing-masing adalah untuk melayani dan mengadakan berbagai acara atau seperti panitia, yaitu dalam games atau dalam renungan malam ataupun juga KKR, yaitu bagi mungkin beberapa orang yang tahu, KKR itu adalah kebaktian kebangkitan rohani. Ketika dulu saya pergi dan melakukan mission trip itu sendiri, yang saya pikirkan hanya mengenai acara dan perjalanannya, betapa menyerukannya atau betapa seru sekali ketika bisa pergi ke suatu tempat di pedalaman di Indonesia. Tetapi nyatanya arti dari mission trip itu sendiri tidak hanya mengenai perjalanan atau acara, tapi lebih dari itu sendiri. Jadi mission trip itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya trip misi. Sedangkan arti misi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya missio, yaitu pengutusan. Jadi yang dimana tidak lain atau tidak bukan bahwa misi itu sama dengan atau berkaitan dengan pengutusan itu sendiri. Tak jarang kita sebagai orang awam merasa asing dengan kata misi atau pengutusan itu sendiri. Tak jarang juga kita berpikir sebagai orang awam, sebagai saya, Bapak Ibu atau teman-teman yang lain yang mendengarkan ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai misi atau pengutusan itu sendiri. Juga kita terkadang berpikir bahwa bermisi atau pengutusan ini bukan bagian dari kita atau bukan tugas kita sama sekali. Tapi nyatanya bahwa bermisi atau pengutusan itu bukan hanya mengenai acara-acara yang dijalankan oleh gereja saya ataupun beberapa gereja Kristen lainnya atau mungkin beberapa sekolah Kristen atau Katolik lainnya. Tapi bermisi atau pengutusan itu adalah lahir dari dalam diri kita dan juga merupakan salah satu aktivitas atau keseharian kita yang bisa kita pancarkan untuk dunia ini. Pastinya dalam keseharian kita, Tuhan dapat pakai kita untuk bermisi atau melakukan pengutusan itu sendiri. Sebagaimana saya dan teman-teman yang lain yang sebentar lagi akan lulus dan menjambut masa depan yang baru, kami akan memilih berbagai profesi atau
semacam bidang ahli di bagian kami masing-masing. Ada yang menjadi guru mungkin, ada yang menjadi akuntan, ada yang menjadi manajer atau sebagainya, yang dimana itu adalah menjadi masa depan yang akan kita raih selanjutnya. Itulah cara Tuhan pakai kita dalam melakukan bermisi atau pengutusan itu sendiri. Bahwa kita juga tahu arti misi adalah mewartakan kerajaan Allah, karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Misi atau pengutusan itu tidak hanya dilakukan oleh hamba Tuhan, tetapi juga kita sebagai orang awam yang sepertinya tidak terlibat dalam misi itu, tetapi kita adalah mempunyai peran pentingnya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk bermisi itu sendiri? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan tingkah laku kita atau sikap dan tindakan kita dalam sehari-hari. Bagaimana kita keseharian kita dapat menunjukkan sikap kita dengan kita memancarkan kasih Kristus kepada orang lain, itu dapat kita melakukan misi kita untuk hidup di dalam Kristus. Yang kedua, kita juga bisa hidup dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh bagaimana pekerjaan kita atau masa depan yang akan kita ambil, seperti atau profesi yang kita sedang jalankan. Seperti mungkin Bapak Ibu sekarang sedang menjalankan profesi guru, biarlah Tuhan boleh memakai dan boleh sungguh-sungguh dalam menjadi profesi guru. Begitu pula dengan saya dan teman-teman yang lain. Bagaimana kita yang sedang menjadi pelajar, biarlah kita boleh sungguh-sungguh dalam belajar dan boleh sungguh-sungguh menjadi apa yang kita inginkan nanti. Sesungguhnya juga bahwa hidup kita sudah mempunyai misi Allah. Kita dilahirkan, kita diciptakan adalah untuk memuliakan dan melakukan misi dari Tuhan, yaitu kita sudah diutus Tuhan untuk menjadi anaknya, untuk melakukan misi itu sendiri. Nah, saya mempunyai renungan refleksi pribadi yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu atau mungkin ke teman-teman. Apakah hidup kita sudah benar-benar sungguh menjadi utusan Allah? Apakah kita sudah mewujudkan dari definisi misi Allah itu sendiri? Atau kita tahu dan kita sudah baca tadi di dalam Yesaya 6 ayat 8 bahwa pertanyaan Tuhan seperti siapa yang akan kuutus? Dan Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Apakah kita sudah seperti Yesaya yang sudah siap sedia menjawab, ya ini aku Tuhan, utuslah aku? Atau kita masih ragu-ragu? Atau mungkin kita sudah dengar suara dari Allah untuk mengutus kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh menjalaninya. Biarlah saya harap kita boleh siap sedia dan kita menjawab seperti pertanyaan Yesaya yang telah Tuhan berikan kepada Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan renungan yang singkat ini Tuhan. Bila ini boleh menjadi refleksi kami masing-masing bahwa kami boleh menjadi utusan-Mu Tuhan, itu merupakan suatu hal yang baik dan suatu hal yang sangat-sangat baik bagi kami Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam setiap hidup kami agar kami boleh melakukan misi daripada-Mu sesuai dengan yang Engkau berikan kepada setiap masing-masing kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan memimpin kami dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa umat. Kita akan menjadi dua doa. Yang pertama kita berdoa untuk kesehatan, studi, keluarga, dan juga sekolah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang menjamah dan menyertai hari demi hari kita agar kita boleh menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan kami yang telah Engkau berikan kepada-Mu. Kami boleh hidup hari ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, pekerjaan kami, dan juga masa depan kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau yang memimpin dan Engkau yang menyertai Tuhan. Tuhan, meskipun di tengah pandemi kini Tuhan yang sepertinya sangat susah untuk dilewati, tapi bila Engkau yang memimpinnya Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk masing-masing pribadi yang sebentar lagi akan lulus dan menghadapi masa depan atau
cita-cita yang ingin diraih, biarlah Tuhan yang boleh pakai kita agar kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh memimpin kami dari kecil hingga sekarang Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki jenjang yang baru Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami Tuhan, dan Engkau yang menyertai kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dalam mengerjakan apa yang kami akan raih sebentar lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menaikkan doa Bapa kami yang akan saya pimpin. Mari kita sama-sama buka suara. 1, 2, 3. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berkatilah kami, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang pada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau doa penutup dan sekaligus kita doa berkat atas ibadah yang telah kami jalankan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh berkenan pada ibadah ini dan kami boleh menjalankannya sampai akhir ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati kami, anak-anak-Mu yang sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Engkau yang memimpin dan Engkau yang menyertai kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Kami hanyalah manusia yang tak pernah luput dari dosa ya Bapa. Semoga kiranya Engkau berkenan untuk kembali menuntun kami ke arah jalan kebenaran Engkau ya Tuhan. Kami memohon pengampunan pada Engkau ya Bapa. Maafkanlah segala perbuatan, dosa, perkataan, kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, Tuhan tolong ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Semoga kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami ya Bapa. Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang sangat berbesar hati seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mohon semoga kiranya firman-Mu bisa masuk ke dalam kami. Kami dapat menerimanya dan melakukannya sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mulai ibadah hari ini. Shalom. Mari kita mulai ibadah hari ini. Mari kita buka Alkitab, Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang pernah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu kita lihat Yohanes 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Ayat yang ke-17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena Yesus membuat mujizat pada hari Sabat, maka orang-orang Yahudi merasa marah. Mereka merasa marah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi mereka merasa seperti
Dia terlalu mengagungkan dirinya sendiri, padahal nyatanya Yesus merupakan anak Allah. Sekarang kita lihat yang ayat ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Seperti itu kata orang Yahudi. Tapi mari kita lihat ayat selanjutnya. Kita buka Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Orang Yahudi berkata bahwa Yesus seperti mengagungkan dirinya sendiri, padahal nyatanya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan bahwa kita adalah bukti dari iman dan kasih sayangnya kepada kita. Tapi seringkali banyak orang yang lupa, banyak orang yang saling menjelekkan satu sama lain, padahal nyatanya mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Seringkali orang merasa bahwa dia sok baik ya, dia jahat ya. Padahal kita lihat ayat Yohanes 5 ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Berarti tandanya Tuhan memberikan kita suatu pilihan. Pilihan apa yang kita ambil, pilihan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita seharusnya sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berdosa. Sekarang kita lihat lagi Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Maka jika kita saling menghina satu sama lain, otomatis berarti kita menghina Bapa kita sendiri. Otomatis kita tidak menghormati Bapa yang menciptakan kita, padahal Tuhan bekerja keras untuk menciptakan kita, membuat kita rukun dan damai, tapi seringkali kita terus-terusan tertarik dengan iblis. Sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya, Yohanes 5 ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Maksudnya di sini adalah tentu menuju pada orang-orang Yahudi. Namun untuk di kehidupan yang sekarang masih banyak juga orang yang tidak mempercayai Tuhan atau mungkin agama. Kita memang tidak baik menyalahkan seseorang, namun kita tidak bisa disebut anak Tuhan jika kita sendiri tidak percaya oleh Allah Bapa, anak Bapa sendiri. Kita tidak percaya padanya, kita tidak percaya pada diri kita. Jadi baiknya bagaimana? Ya kita harus percaya pada potensi kita, percaya pada Allah, percaya pada jalan Tuhan. Sekarang mari kita lihat ayat yang selanjutnya, yaitu Yohanes 5 ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Bagaimana kita akan percaya dengan mujizat Tuhan jika kita tidak mempercayainya? Contohnya seperti Anda mendengar seseorang menceritakan atau bersaksi bahwa dia melihat atau merasakan mujizat Tuhan, tapi Anda berpikir bahwa tidak mungkin itu terjadi. Bukankah itu artinya Anda sama saja tidak percaya kepada Tuhan?
sekarang kita lihat ayat yang terakhir. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi maksudnya di sini adalah kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Terkadang kita bisa merasakannya, tapi kita seringkali tidak percaya. Seringkali kita berpikir bahwa tidak mungkin. Mungkin itu hanya mimpiku saja. Tapi kita tidak pernah tahu Tuhan memberikan kita penglihatan mungkin lewat apa yang kita alami, apa yang kita mimpikan, apa yang kita dengar. Jadi renungan yang saya dapat dari ayat-ayat ini adalah seringkali kita tidak ingat bahwa kita sendiri adalah manusia yang dikasihi Tuhan, yang diutusnya ke bumi sebagai bentuk dari cinta kasih-Nya kepada kita. Seringkali orang-orang saling menjelekkan, menjatuhkan, mengatakan hal-hal yang buruk tentang mereka masing-masing, padahal hal tersebut sama saja dengan kita mencela atau mengatai Tuhan sendiri, karena kita dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka dari itu saya ingin mengingatkan bahwa kita semua anak Tuhan, kita semua diutus Tuhan, kita semua baik apa adanya. Kita harus memiliki iman yang kuat agar kita percaya. Kita harus terus percaya. Jika kita tidak percaya satu sama lain, bagaimana kita percaya pada Tuhan? Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan datang kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi negara Indonesia ya Tuhan. Semoga kiranya negara ini selalu diberkati dan makmur ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami ya Bapa. Semoga kiranya Engkau memberikan mereka umur yang panjang dan diberkati dalam nama Engkau ya Bapa. Semoga kiranya kami para anak-anaknya dapat membanggakan mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi para perawat medis yang merawat orang-orang yang terkena COVID ya Bapa. Semoga kiranya mereka bisa sembuh ya Tuhan. Semoga kiranya para perawat medis juga diberikan tenaga dan kekuatan sehingga mereka bisa merawat dengan baik ya Bapa. Tolong lindungilah mereka semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa karena kami masih diberikan kesehatan ya Tuhan. Berilah mereka kesembuhan bagi yang sakit ya Bapa. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami ingin mengucap syukur ya Bapa. Semoga kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kiranya Engkau memberikan kami umur yang panjang ya Tuhan. Semoga kiranya Engkau memberikan kami doa dan penyertaan-Mu ya Bapa. Semoga kiranya Engkau memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Semoga kiranya Engkau melancarkan jalan kami ya Bapa, tanpa ada suatu halangan apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kiranya yang sakit Engkau sembuhkan. Semoga kiranya yang berkekurangan Engkau berikan kemakmuran ya Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami ya Tuhan, berkati kami ya Bapa. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari para saudara sekalian, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena ibadah kami pada hari ini telah selesai ya Bapa. Namun kami akan tetap memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan ya Tuhan. Semoga kiranya firman tadi masuk ke dalam diri kami sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin.